and sit down. Selamat siang Bu Indri. Selamat siang Bu Nana. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Kelihatannya agak-agak cemas, deg-degan. Alhamdulillah, karena setelah pembelajaran jadi agak lumayan capek ya enggak, tapi maksudnya ya terkuras tenaganya sedikit. Saya dulu Bu Indri mau melakukan supervisi ya Bu dengan Ibu Kepala Sekolah ya. Tentunya Bu Indri nanti akan saya temani Bu ya untuk supervisinya ya. Boleh. Kapan Bu ya jadwalnya? Insya Allah tanggal 17 besok, minggu depan. 17 besok nih. Oh, gimana Bu perasaan jenengan sebelum nanti disupervisi? Perasaannya karena untuk pertama kali disupervisi oleh Bu Yul, perasaannya deg-degan ada. Maksudnya bagaimana ya nanti tanggapan beliau tentang saya, pembelajaran saya di kelas, terus cara saya mengajar dengan anak-anak itu kan tetap ada rasa khawatir. Sudah benarkah saya melakukan pembelajarannya atau bagaimana, itu kan tetap ada rasa seperti itu. Tapi ya insya Allah sudah dipersiapkan dengan baik segala administrasinya, dan saya laksanakan sebagaimana mestinya yang harus saya laksanakan. Nanti itu Bu ya, tentu saya akan menemani jenengan ya nanti. Saya juga ikut mengamati jenengan nanti kalau busi ya. Dan juga untuk dokumentasinya ya. Mohon diizinkan Bu ya. Iya, saya izinkan ya. Itu Bu, tentu deg-degan ya jenengan ya. Itu ada deg-degan. Apa yang membuat jenengan deg-degan? Apakah sudah siap planningnya atau rencananya sudah siap, sudah matang untuk Insya Allah sudah. Deg-degannya itu ya karena itu tadi, pertama kan baru awal dengan Ibu Yul karena belum pernah dulunya. Kemudian kan dulu saya dari SMP juga, sekarang dari SD, itu yang membuat deg-degan. Karena selama ini saya mengajarkan belum ada yang supervisi atau belum ada yang mengamati atau mengawasi kan. Ya itu Bu, jenengan pasti ada planning Bu ya, rencana supaya nanti supervisinya bisa sukses, berjalan sesuai dengan keinginan Bu Indri tentunya ya. Apa Bu langkah-langkah jenengan, apa yang jenengan siapkan? Yang saya siapkan tentunya membuat rencana pembelajaran dengan matang, terus mental saya juga harus disiapkan, administrasi kelas juga insya Allah sudah dipersiapkan. Ya. Fokus yang ingin jenengan kembangkan apa? Ya pada diri jenengan maupun pada siswa yang ingin jenengan kembangkan bisa ini pas supervisi ini. Kalau untuk saya insya Allah yang saya inginkan itu saya ingin belajar mengembangkan media-media pembelajaran bagi anak-anak SD ya tentunya ya. Karena selama ini mengajar di SMP pasti tetap ada bedanya, meskipun jenjangnya tidak jauh, itu tetap ada beda antara anak SMP dan SD. Itu saya ingin nantinya menggunakan media poster. Jadi pengembangan pada jenengan ingin kreativitas saya ingin melatih anak-anak supaya bisa membuat media gitu. Salah satunya media poster ya. Gitu. Kalau boleh tahu temanya apa Bu ya? Nanti temanya hak siswa ya, hak siswa atau hak semua Bu? Sebenarnya hak siswa, tapi nanti juga akan dikembangkan. Akan dikembangkan ya, pengembangan materi, ada pengembangan. Apa itu saja Bu yang ingin jenengan kembangkan, kemampuan jenengan dan kemampuan siswa yang ingin jenengan kembangkan? Selain itu saya juga ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mengelola kelas, karena dulu ya tadi itu dulu di SMP, sekarang di SD pasti tentunya pengelolaan kelasnya juga berbeda. Itu juga yang saya harapkan. Semoga dengan pembelajaran besok ini bisa saya bisa mengelola kelas dengan baik, hasilnya juga bisa baik, lebih baik lagi. Terus untuk anak-anak, saya tuh pengennya anak-anak itu lebih bagaimana ya, lebih mudah untuk berkomunikasi di depan. Melatih komunikasi. Melatih
komunikasinya mereka, terus melatih kemampuan kreativitasnya mereka juga, kemudian sikapnya yang baik dalam mengikuti diskusi atau presentasi, itu juga yang saya ingin kembangkan ke Nah, anak. tentu ada Bu ya, namanya jenengan bisa mengadakan supervisi nanti besok yang akan jenengan lakukan itu ada keberhasilan atau kepuasan di dalam diri jenengan, itu tentu ada indikatornya. Mungkin bisa jenengan katakan jenengan supervisi jenengan bisa berhasil jika ada indikator apa, misalkan bisa disebutkan? Misalkan kalau menurut saya ya, ini indikator yang saya ingin capai itu tentu ada rubrik penilaian yang saya buat bagi anak-anak, rubrik penilaian sikap, karena nanti juga ada unjuk kerja praktek itu presentasi. Kemudian ada penilaian keterampilan juga, karena membuat poster tadi itu juga bisa dengan anak aktif dalam pembelajaran, aktif bertanya, aktif menjawab, itu kan juga salah satu keterampilan komunikasi ya Bu. Terus anak-anak bisa menyampaikan pendapatnya dengan bebas. Maksudnya bebas itu kalau temannya beda pendapat dengan dirinya, dia juga berani untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti itu. Lalu bagaimana strategi atau metode atau model pembelajaran yang ingin jenengan lakukan untuk mencapai tujuan yang jenengan katakan tadi? Yang akan saya lakukan nanti, insya Allah saya menggunakan pendekatan saintifik, karena di saintifik ada kan itu apa? Ya, yang komunikasi itu Bu. Ya itu, terus kooperatif tentunya dengan berkelompok ada. Karena nanti saya akan membahas contoh hak dan yang bukan hak itu example non example, juga dengan penugasan serta tanya jawab dengan siswa. Wah, kelihatannya sudah begitu matang Bu ya, siapa jenengan ingin melakukan supervisi, semoga berhasil Bu ya. Amin. Satu lagi nih Bu, rencana kedepannya yang ingin jenengan kembangkan, kemampuan jenengan ingin mengembangkan kompetensi misalkan dalam hal apa Bu kedepannya? Semoga saya lebih bisa menjadi guru yang kreatif, tidak monoton, pembelajarannya tidak monoton, karena saya berpikir itu anak-anak kalau hanya ceramah saja kan pasti bosan ya Bu ya, kan hanya ayo kerjakan tugas ini, halaman ini, itu kan juga anak-anak juga bosan. Tapi itu juga perlu, cuma ada beberapa yang harus diselingi dengan pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Contohnya seperti yang tadi saya sampaikan, semoga untuk membuat poster ini bisa lebih menarik perhatian siswa agar bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Semoga ya Bu. Baik Bu Indri, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya Bu Indri ini ya. Mboten napa-napa. Sampun besok saya dan Bu Jul akan mengamati jenengan untuk melakukan seperti itu. Tetap semangat Bu ya. Mohon bimbingannya Bu lagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angin, oke bagus. Nabila, lampu, oke bagus. Layar bisa. Radio, oke. Belajar. Kamu belajar bagus. Ada lagi? Tangannya? Kanan. Televisi. Ada televisi. Di mana televisi? Tidak ada televisi di kamar Edo. Yang ada di kamarnya Rehan mungkin ya? Oke. Berarti Edo merasakan manfaat listrik, menyalakan kipas, menyalakan lampu, mendengarkan radio atau musik. Terus apa lagi tadi? Lampu belajar untuk belajar. Itu salah satu manfaat listrik. Semua orang di dunia ini sekarang alhamdulillah sudah bisa merasakan listrik.
Apa manfaat listrik untuk Edo? Sudah disebutkan ya tadi, bisa belajar lebih nyaman, ya. Terus lebih apalagi terang kamarnya, biar tidak dua-duakan ya. Masa mau nulis dua-duakan? Kalau zaman dulu, zamannya ibunya Bu Indri belajarnya pakai tablet, tahu tablet? Apa itu? Lampu minyak. Dulu menggunakan minyak gas. Kalau sekarang sudah tidak ada, diganti bensin dan solar semuanya ya. Oke, selanjutnya nomor 3, siapa bisa dibaca? Nah, di sekitar kita manfaat listrik apa saja yang bisa ditemukan selain apa itu? Lampu. Ada CCTV, pintar Rizky. Yang lain? Kipas, bisa jadi lebih. Komputer, pintar Reva. Nanti ditulis ya, ditulis di bukunya masing-masing ya nak. Jawaban tadi ya. Apa ini namanya? Proyektor atau LCD. Kita bisa belajar kemarin kita senang pakai LCD ya? Ya. Masih ingat ya? Masih. Senang apa kemarin? Kewer-kewer. Terus apa lagi? Tari ya? Bisa melihat video tari di depan layar LCD atau proyektor. Itu manfaat-manfaat yang dirasakan oleh kita di sekolah atau di kelas. Ada pendapat lain? Ada yang merasakan manfaat listrik yang lainnya? Mungkin dari kelompok 4? Selain di kelas ini nggak apa-apa, boleh disebutkan yang lainnya. Kalau di rumah mungkin bisa merasakan apa? AC. Jika Vino punya AC. Bolehkah kita? Maksudnya? Benarkah AC itu bisa kita rasakan sebagai manfaat listrik? Bisa. Karena AC menggunakan listrik. Ada lagi? Televisi. Kalian di rumah menonton televisi? Ya. Semangatnya itu ya? Apa kegemarannya Rizky? Kelompok 2 mungkin ada yang merasakan kulkas. Kita bisa merasakan air atau makanan dingin dengan adanya kulkas atau lemari. Terima kasih pendapatnya semuanya bagus, pintar-pintar. Sudah kita diskusikan. Nah, kita bisa merasakannya itu merupakan hak kita sebagai manusia di bumi ini, terutama jika kita sudah membayar tagihan listrik dari negara. Kita membayar, atau biasanya kalau di rumahnya pakai pulsa ada kan, kalau habis bunyi tit gitu ya. Nah, terus ke penjual pulsa, Mbak beli pulsanya, pulsa listrik ini nomornya, terus diberikan apa biasanya? Token. Nah, itu langsung diisi, nyala lagi lampunya di rumah. Iya. Itu hak kita merasakan manfaat listrik setelah membeli atau membayar tagihan listrik. Bu Indri tadi bilang apa? Hak. Iya. Saya tadi menyebutkan kata hak. Nah, bisa ya? Kelihatan ya? Kelihatan yang belakang? Kelihatan. Mungkin sama saja. Tapi kelihatan ya, Naya? Kelihatan. Hak kita untuk merasakan listrik. Kira-kira siapa yang tahu apa itu hak? Angkat tangan. Siapa namanya? Ayin. Silakan disampaikan. Hak adalah suatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sesuatu yang dimiliki
sejak lahir. Dan penggunaannya tergantung individu atau pribadi masing-masing. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Kelompok 4? Tidak ada. Kalau kamu mendengar kata hak, biasanya kamu apa yang dipikirannya? Katanya tentang uang jajan. Uang jajan, benar, itu salah satu contoh mendapatkan uang jajan. Dari siapa? Oke. Bisa diulangi lagi tadi hak apa sayang? Sesuatu yang telah dimiliki oleh setiap orang sejak lahir ya, dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Kira-kira hak saya dengan hak kalian sama nih? Berbeda, tergantung pribadi masing-masing. Oke, di sini Bu Indri punya kertas karton atau balut, akan saya bagikan kepada kalian. Satu kertas, satu kelompok ya? Iya dong. Ada juga amplop. Apakah amplopnya? Nanti dibuka sendiri ya. Dua katanya. Dua. Biru. Sama lainnya enggak? Sama saja. Iya. Silakan segera dibuka isi amplopnya. Titelnya masing-masing satu. Di kertas kalian yang kalian terima ada tulisan contoh hak. Terus setiap bagiannya ada kolomnya, tahu ada tulisannya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, bagaimana dengan yang ini? Bu, kok ini ada yang kosong? Ini lagi. Betul sekali. Yang kosong diisi sendiri. Yang ini ditempel, kamu identifikasikan. Ini menggunakan toilet umum. Menggunakan toilet umum itu termasuk contoh hak di dijawab. Saking pinternya dijawab bareng ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ditempel. Nempelnya pakai apa? Pakai double tip. Ya, benar. Nanti ditempel. Karena ini di sekolah. Kemudian nanti yang kosong diisi dengan tulisan kamu sendiri. Berdiskusi dengan temannya, terus ditulis di sini, kemudian ditempel lagi. Saya ini ketinggalan ya, nanti ditempel. Nanti dibuka sendiri ya. Jangan lupa di bagian belakang ditulis kelompoknya ya.
Enggak. Di rumah ada 2, di sekolah ada 2, di masyarakat ada 2. Caranya. Oh, lagi. Silakan berdiskusi dengan temannya ya. Nanti dibuka sendiri. Gak apa-apa, sekarang ditempel. Kalau udah dibuka nanti nggak nempel. Iya. Kita sekolah pendapat ya, kamu sekolah le, untuk masyarakat, kamu sekolah, kamu sekolah, ini bersama, dikerjakan bersama dong. Jawaban apa? Kesepakatan dengan temannya. Spidolnya kayak nggak bisa. Bisa. Coba di kertas lain. Kalau sudah dikuatkan langsung ditempel biar tidak.
Biar tidak membeli es terus menerus. Dikurangi es yang manis-manis. Jaga kesehatan. Bu, intinya bu. Tinggal satu. Bapak tinggal satu. Tinggal di mana? Masih dua. Yang pondok satu. Pondok satu. Dibantu. Yang lainnya dibantu. Jangan ditinggal saja. Kalau tugasnya kelompok berarti kerjanya harus kerja sama. Yang satu nulis, yang satu pikir, yang satu ini kurang dua ya. Ayo. Namanya di belakang ya. Nah, kelompok 4 sudah selesai. Namanya ditulis di belakangnya sini ya. Kelompok berapa tulis nama anggotanya. Di situ nggak? Kalau juga nanti perwakilan kelompok lagi ya. Iya gimana? Yang lainnya sudah selesai. Yang lainnya menempel. Bagi yang lain biar bukan saya sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Apa kira-kira? Bayar
Nomor 2 sudah selesai. Yang mana nomor selanjutnya? Main ini kelompoknya ini. Nomor 2. Dipajang ya? Nanti dipajang ya? Sampainya tolong jangan kebanyakan ya. Kelompok 3 sudah tinggal nomor 1. Sampelnya yang di bawah ada sampah, tolong diambil. Kita menjaga kertas. Mana? 5. Oke, jika sudah, yang lainnya dipersiapkan rencana untuk presentasi. Siapa dulu yang mau maju? Ada yang mau maju? Nomor 3 mau maju dulu. 3, oke.
Dua saja. Jadi apa? Dua atau tiga? Ayo, silakan maju. Nanti kan yang presentasi mendapatkan nilai tambah. Perhatikan yang lainnya. Teman kita ada yang mau. Kopiahnya mana? Yang coba kopiahnya dipakai ya. Semuanya pakai kopiah. Pensil atau kopiah? Untuk kelompok yang lainnya diperhatikan kelompok berapa kalian? 4 akan presentasi. Nanti kelompok yang lainnya boleh menanggapi atau memberikan pertanyaan seperti yang kita lakukan kemarin di Jumat. Jadi kita mau mutan. Silakan dimulai kelompok 4. Agak keras suaranya. Namanya siapa disebutkan? Hasil diskusi kelompok. Silakan. Dari hasil diskusi kelompok 4 dari kelompok 1, 2 atau 3 mungkin ada yang perlu ditanggapi atau ditanyakan, silakan. Ayo silakan Ais. Mau tanya atau mau menanggapi hasil diskusinya kelompok 4, silakan. Boleh ya. Satu kelompok boleh menanggapi satu atau tanya satu. Pertanyaan. Apa itu katanya? Itu jawaban sesuai pribadinya nggak apa-apa. Maksudnya tidak harus buku nggak apa-apa. Kalau mempunyai pendapat lain boleh disampaikan. Silakan disampaikan. Ya, Niki. Yang telah disampaikan semuanya. Ayin, diperhatikan jawaban kenapa? Menurut Adin, hal adalah sesuatu yang diterima atau didapatkan setelah melakukan kewajiban. Benar atau ada yang perlu dikoreksi?
agar tidak banyak nyamuk dan enak dilihat. Oke, pendapatnya maksudnya mungkin agar tidak terjangkit banyak penyakit ya, karena kebersihan juga bagian dari iman. Awal dari apa saja yang ada di sekolah selain ini, maksudnya gitu. Oke, minta contoh kayak mendapatkan pelajaran merupakan hak kita sebagai siswa atau bukan? Iya. Itu hak kita ya, sebagai siswa ya, maksudnya hak kalian. Ya, bagaimana? Ada yang lain? Sekolah? Oh, dapatkan ijazah. Melvino ya. Oke. Cukup? Nomor 1 tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau sudah cukup bisa ditutup. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Empat. Bapak selanjutnya. Bapak 2. Buri. Bapak 2. Siapa yang mewakili kelompok? Berani tampil di depan yang hebat. Bertiga ya. Mendapatkan kelas 1 dan mendapatkan kasih sayang orang tua. Langsung sekolah mendapatkan waktu istirahat setelah pembelajaran karena kita harus lapar dan mendapatkan pelajaran. Tapi sesuai topik ya. Topik kita perhatikan namanya. Angkat tangan, sebutkan nama dari kelompok mana?
Mendapatkan apa? Bantuan dari pemerintah bagi yang tidak mampu. Keempat, ditambah. Ya sudah 3 saja ya. Yang lain? Tidak ada? Ambil. Sudah bisa ditutup. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih karena mendapatkan pertanyaan yang sulit-sulit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Saya perwakilannya. Langsung ya. Jangan terlalu lama. Kelompok 4 diperhatikan. Satu. Presentasikan. Yakin no? Mendapatkan fasilitas yang unik. Silakan dari kelompok berapa yang namanya angkat tangan? Ain. Dari kelompok 2. Ain. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Mau tanya Ain. Tanya Ain, silakan. Ain. Kita berubah. Sebutkan 10 hak yang Jangan yang banyak. mana siapa di sekolah. Maksud 3 tuh. 5. Semoga dan jawab. 2. Yang masih dulu 3 hal. Di sekolah yang sesuai.
itu gantinya mendapatkan T-nya. Oke, yang ketiga mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Betul sekali. Ini jawaban baru yang belum ada tadi ya. Kita Bapak Ibu guru di sekolah juga sebagai orang tua kalian di sekolah, sehingga kalian berhak untuk mendapatkan kasih sayang, dilus-lus, dinasehati, itu termasuk kasih sayang. Rehan mau bertanya. Ayo tadi. Gak jadi, Rehan kalau gitu. Kamu biasanya kalau di lingkungan sekitar kamu mendapatkan apa? Membantu itu bisa hak, bisa kewajiban, karena merupakan keinginan dari hati nurani kita ya. Mendapat sampaikan, siapa yang tanya? Rehan. Sampaikan Rehan. Mendapatkan dari masyarakat bagi yang tidak mampu. Yang kedua, sampai kalau mau ke sekolah itu melewati jalan nggak? Itu masyarakat. Tadi apa? Ma? Mendapatkan jalan yang bagus atau yang layak. Boleh dibantu sama kelompok dua ya. Sudah? Ada yang bertanya lagi? Karena
mendapatkan nilai dan tinggi, mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih, dan yang dari masyarakat mendapatkan perlakuan baik dari orang lain, menerima santunan bagi orang miskin. Nisa mau tanya, Ayu nggak jadi. Nisa mau tanya. Masyarakat selain Nisa dulu. Ini ada Arif yang jawab, katanya apa Arif? Nggak apa-apa ya kalau salah temannya nggak ditertawakan tuh ya. Saling membantu orang lain. Jawaban dari Ari. Apakah itu termasuk hak kita? Termasuk hak kita nggak? Rizky, saling membantu hak orang lain? Saling membantu orang lain itu termasuk hak atau tidak? Itu kewajiban. Kita wajib saling membantu, ya. Ada jawaban lain? Gak apa-apa, siapapun dulu. Gak apa-apa, dicoba lagi ya. Satu lagi. Ini sampai yang tiga loh. Tadi kan sudah banyak disampaikan teman yang lain toh. Ayo. Ini 30 lagi. Di masyarakat. Hak di masyarakat. Mendapatkan keadilan. Keadilan, betul. Kita harus mendapatkan keadilan. Baik. Suaranya agak keras. Mendapatkan apa lagi? Apa sih? Memberikan santunan kepada anak yatim. Boleh ya? Boleh. Siapapun berhak yang memberikan santunan. Satu lagi Azam.
kita melakukan kewajiban. Boleh ya yoginya ya. Jika sudah bisa ditutup belum? Ada lagi pertanyaan? Ada. Bulat. Utang ya. Dalam rumah 7 kali 7. Sebutkan 10 Pak di rumah. Makan. Mohon maaf jika ada salah dalam ucapan atau tidak bisa menjawab. Gaya kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang salah wajib menjawab. Terima kasih. Terima kasih untuk penampilan kelompok 1. Berikan tepuk tangan.
Selamat siang Bu Indri. Selamat siang Bu Nana. Kelihatan senyum-senyum Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Saya ingin menanyakan kemarin Bu soal supervisi jenengan. Nggih. Bagaimana Bu perasaannya setelah disupervisi dengan Bu Yu dan saya? Alhamdulillah kemarin lega tentunya sudah melakukan satu kewajiban saya. Terus lebih tenang karena tidak apa ya, tidak gugup lagi. Ada lebih lega, lebih tenang Bu. Tentunya sudah kelihatan dilihat wajahnya sudah senyum-senyum ini sudah sesuai harapan jenengan tadi kemarin melakukan supervisi sudah sesuai harapan jenengan. Alhamdulillah kalau dari proses pembelajaran kemarin itu saya merasa secara umum sudah berjalan dengan baik, tapi memang namanya manusia tidak sempurna, pasti ada hal yang perlu diperbaiki. Seperti kemarin Bu Yul dengan jenengan kan juga sudah memberikan masukan kepada saya mana saja yang menurut jenengan dan Bu Yul perlu saya perbaiki atau perlu ditingkatkan lagi. Alhamdulillah Bu, ini kemarin saya lihat sudah cukup memuaskan ya Bu ya. Anak-anak juga sudah mau menyampaikan pendapatnya di depan kelas ya, setiap kelompok maju ya. Mungkin memang selalu ada kadang-kadang ada sintak atau langkah-langkah pembelajaran yang mungkin terlupa ya. Itu mungkin ya itu sudah biasa Bu ya. Manusia pasti semuanya pernah mengalami kesalahan atau yang namanya penyakit lupa gitu. Iya. Itu saya sering. Ya, kemarin kan masukannya itu Bu ya, mengecek kehadiran siswa nih. Iya, kemarin saya lupa untuk mengecek kehadiran siswa. Dan masukannya itu ya Bu ya, pengumuman kelompok yang terbaik itu belum sempat diumumkan waktu itu ya. Saya sebagai itu bentuk yang salah satunya yang saya lupakan juga. Memang ada beberapa setelah presentasi ada apresiasi, memberikan tepuk tangan kepada kelompok yang presentasi, tapi saya lupa untuk memberikan apresiasi kepada kelompok yang hasil produknya paling bagus dibandingkan kelompok yang lain dan pekerjaannya yang paling baiklah dibandingkan kelompok lain. Tapi alhamdulillah Bu ya, untuk saya lihat waktu itu saat supervisi itu jenengan untuk penguatan pas penutup sebelum pembelajaran itu sudah sangat bagus untuk refleksinya, untuk menyampaikan ke anak-anak kesimpulan ya, hasil pembelajaran sudah sangat bagus menurut saya. Ya, menurut pendapat jenengan apa yang perlu ditingkatkan lebih lagi Bu supaya nanti hasilnya lebih maksimal lagi dalam pembelajaran? Kalau menurut saya seperti yang kemarin, saya perlu untuk selalu mengecek RPP agar tidak terlupa lagi. Karena RPP saya kemarin ada RPP di meja, cuma lupa untuk mengecek sintak-sintak mana saja yang sudah saya lakukan untuk anak-anak, itu yang saya lupakan. Sehingga yang mengecek kehadiran siswa dan yang memberikan reward atau apresiasi kepada anak itu yang terlupa. Kemudian kalau menurut saya itu saya maksudnya tertantang untuk lebih bisa mengembangkan media lagi. Kemarin sudah mengembangkan media poster untuk anak-anak, saya juga ingin mengembangkan media lain lagi yang bisa membuat anak-anak itu lebih tertarik lagi, lebih interaktif dengan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi intinya dengan ingin mengembangkan macam-macam media pembelajaran gitu ya, supaya anak lebih menarik, lebih memotivasi anak ya untuk belajar ya. Mungkin Ibu kan kemarin mengembangkan anak-anak untuk membuat poster ya, media poster. Apakah Ibu sudah pernah mencoba misalkan menggunakan aplikasi Canva? Itu belum saya. Kalau untuk aplikasi-aplikasi seperti itu, jujur saja saya kurang mengetahui, maksudnya pengaplikasiannya bagaimana, terus cara mengoperasikannya, itu yang saya mungkin
Bu Nana bisa menyampaikan ke saya apa itu aplikasi Canva? atau- Ya, untuk media video juga sudah terbuat. Video. Membuat. Kalau siswanya yang membuat belum? Menggunakan HP biasa sudah pernah untuk membuat video. Anak-anak Iya. belum. Selama ini kan peraturan sekolah kami, sekolah Iya. kita kan tidak boleh, tidak Tetapi diizinkan. diizinkan saat KBM khusus. Hmm, KBM iya. khusus contohnya ya supervisi Iya. bisa, atau untuk melatih eskul TIK itu bisa dibolehkan oleh guru. Oh, iya. Iya. Saya yang belum iya. tahu berarti. Iya. Itu Bu, jenengan sudah pernah membuat video pembelajaran? Selama ini biasanya saya membuat videonya itu saat anak-anak praktek. Biasanya menggunakan aplikasi apa untuk membuat video pembelajaran? Untuk memotivasi siswa misalnya, kita membuat video sendiri untuk pembelajaran, untuk meningkatkan motivasi Video siswa. maker atau apa itu loh? Kita Oh, atau apa iya. itu loh? Apakah mudah Bu, lebih mudah menggunakan video seperti itu? Dengan sudah mencoba itu, apakah lebih mudah atau waktunya butuh waktu lama apa tidak? Iya, sepertinya gitu. Lebih membutuhkan. Ya, memang benar kita kalau membuat media pembelajaran apapun itu, entah video, entah yang lain itu pasti membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan dengan yang tidak membuat kan. Jadi ya tetap harus menyisihkan waktu. Tapi menurut saya, kalau saya itu gimana ya? Maksudnya video itu lebih suka memvideo sendiri. Ya nanti kan kalau membuat video sendiri, ibu mungkin bisa anak-anak bisa lebih paham dan jenengan lebih bisa mengarahkan tujuan sesuai keinginan kita yang kita harapkan. Kalau mengambil videonya orang lain kan Iya. biasanya ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan harapan kita. Iya. Sudah pernah mencoba Canva? Belum. Ya, mungkin lain waktu bisa jenengan coba nanti. Itu insya Allah waktunya akan lebih efektif. Jadi sangat-sangat singkat sekali kita bisa waktunya Mungkin saya bisa belajar kepada Bu Nana. paling cepat setengah jam lah membuat video menggunakan Canva. Iya. Apalagi untuk yang hanya menampilkan fenomena mungkin ya tidak sampai setengah jam. Itu lebih efektif waktunya ya. Itu untuk media Canva itu bisa macam-macam Bu ya. Selain membuat poster itu juga bisa membuat video pembelajaran yang sesuai dengan keinginan kita tentunya. Kita mau desain sebagaimanapun sudah disediakan template yang sangat menarik untuk siswa. Nanti saya bisa Iya. belajar dengan Bu Nana. Iya. Selain itu juga membuat iklan Bu. Ada iklan Iya. juga. Membuat YouTube tunnel, membuat brosur dan macam-macam itu. Iya. IG untuk yang itunya foto-fotonya di IG Iya. itu juga bisa didesain menggunakan Canva. Itu masukan saya Bu. Ya, terima kasih. Ya. Nanti- Untuk tadi Bu masalah pengelolaan. Nggih. Pengelolaan mungkin ada yang ingin jenengan kembangkan lagi untuk meningkatkan pengelolaan kelas, kemampuan untuk mengelola kelas. Mungkin itu saat anak-anak presentasi di depan itu masih ada beberapa anak yang kurang memperhatikan. Itu yang menurut saya kurang untuk mengkondisikan siswa untuk semuanya memperhatikan siswa yang tampil di depan. Tapi memang jenengan sudah mencoba gitu, Sudah. selalu mengingatkan ke Iya, anak ya, selalu selalu mengingatkan ke anak itu diingatkan. Iya. Namanya anak pasti Nah itu apa kadang ya, ya, bicara bisa sama temannya Iya. atau bercanda sama temannya gitu, ada tidak semua tapi ada beberapa anak, 1-2 anak yang masih seperti itu. Apakah sudah pernah Bu mengidentifikasi gaya belajar anak atau multiple intelligence siswanya? Misalkan kalau gaya belajar ada yang visual, ada yang auditory, ada sudah pernah Kalau mengidentifikasi? mengidentifikasi secara khusus belum, tapi saya biasanya kalau ada di saat pembelajaran gitu ada sedikit diskusi dengan anak itu saya bisa menangkap, oh berarti anak ini suka yang Dengan mengamati gitu, iya, dengan mengamati
nanti. Iya. Mungkin ibu bisa mencoba melalui angket, Iya, itu yang belum saya lakukan. angket ataupun misalkan langsung pendekatan ke anak. Tapi memang pendekatan ini tidak butuh waktu yang cukup lama nih Iya. untuk mengenal anak, Iya. sifat-sifat anak sampai pada gaya belajar yang dia sukai ataupun multiple intelijensi siswanya memang butuh waktu yang lama Bu Iya. ya. Apalagi jenengan masih baru Bu ya, Iya, sekolahnya baru. ya. Baru berapa bulan ini? 4 bulanan baru Iya. mengenal anak-anak ini. Ada beberapa anak yang sukanya itu baca. Terus ada juga yang sukanya, Bu, minta ditampilkan video toh Bu, gitu dan lain sebagainya gitu. Ya. Berarti kan ada yang suka hanya membaca visual. Iya, visual. Terus ada juga yang audio visual. Terus ada juga yang Bu langsung mengerjakan. Itu kan ada Iya, macam-macam. Iya, sebetulnya media memang cukup banyak Bu ya. Iya. Tapi jenis yang sudah pernah buat untuk poster ya. Ataupun mencoba nanti ke depannya membuat video pembelajaran sendiri ya. Ataupun masukan saya mungkin komik juga bisa gitu. Saat ini kita sudah ada aplikasi namanya pixton.com, yaitu aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat komik tanpa kita harus bisa menggambar. Jadi sudah tokoh-tokohnya insya Allah sudah disiapin Sudah ada. semua, sudah ada di aplikasinya. Jadi kita Tinggal mengisi mengklik saja, itu dialog-dialognya. Iya, dialog sudah ada, tokohnya sudah ada, dan juga backgroundnya itu sudah ada semua. Jadi kita tidak usah menggambar, tidak usah sangat lama. Lebih gampang Iya, berarti, Bu. lebih mudah, insya Allah lebih mudah. Cuma emailnya itu kalau ingin gratisan ya memang emailnya ya wajib punya email yang banyak. Soalnya 1 minggu itu sudah expired. Jadi paling enggak kalau 1 email 1 minggu jenengan sudah membuat 1 karya komik. Itu mungkin nanti juga bisa menarik minat pembaca anak. Ya itu mungkin solusi saya atau masukan saya ke depannya bisa mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik. Tentunya juga macam-macam Bu ya. Nah, nanti konsultasi saya masalah saja Bu ya. Kalau ada masalah Bu ya. Pasti. Yang penting Bu ya. Saya yang terima kasih sama Bu Nana. Pokoknya Bu Indri tetap semangat untuk lebih maju lagi, Ya, amin. lebih menjadi guru yang hebat. Amin. Amin. Suatu saat kelak yang bisa amal kita bisa membawa kita ke surga. Amin. Amin. Terima kasih Bu Indri. atas Saya juga waktunya. terima kasih sama Bu Nana. Tentunya sudah saya memberikan masukan. satu kali lagi nih Iya. yang saya tanyakan setelah melakukan coaching ini bagaimana perasaan jenengan Bu? Setelah saya coaching ini. Lebih senang ada dapat masukan dari Bu Nana, Apakah bisa sharing. dapat pencerahan? Iya. Sudah lebih Iya, iya. ada pencerahan Iya, ini. iya. Dari jenengan yang sampaikan tadi aplikasi apa tadi? Pixton sama Canva. Iya, Canva itu nanti insya Allah dicoba dengan Tapi Bu Nana. sangat bisa ya, apalagi Bu Indri lebih pintar ini, nilainya lebih Dan tinggi ini. bukan masalah itu ini Bu, kan, kalau pastinya lebih jago nanti. Kalau sudah kenal akan ketagihan. Saya juga ketagihan. saya ya. itu Awalnya kalau juga IT sama. itu lebih gimana ya? Tidak terlalu bisa gitu loh Bu, kadang-kadang Sama intinya harus iya. dituntun dulu gitu biasanya. Intinya sama. Kalau mau mencoba pasti bisa itu ya. Pasti. Bismillah. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu. Shut up and sit down.